Kisah Laras menjadi viral. Beberapa percaya, sebagian lain menganggapnya sebagai halusinasi. Setiap malam Jumat Kliwon, nelayan melaporkan melihat cahaya hijau di tengah laut. Kadang-kadang, mereka mendengar nyanyian tanpa sumber. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, bagi yang belum, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu, agar nanti tidak lupa. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Laut selatan malam itu tidak seperti biasanya. Ombak yang biasanya bergulung-gulung dengan irama teratur, kini menghantam karang dengan kemarahan yang tak terbendung. Langit, yang seharusnya dipenuhi bintang-bintang gemerlap, tertutup kabut tebal berwarna kehijauan. Di kejauhan, petir menyambar tanpa suara, seolah alam semesta sedang menahan napas. Di sebuah resor mewah di pesisir Parangtritis, sekelompok anak muda tengah berpesta pora. Musik elektronik bergema dari speaker besar. Bir dan minuman keras mengalir deras. Mereka menari di atas pasir, tertawa lepas, sama sekali tidak peduli dengan peringatan nelayan setempat untuk tidak mengenakan pakaian hijau. Omong kosong, teriak Reza, meminum vodka langsung dari botolnya. Nyi Roro Kidul cuma mitos kuno buat nakutin anak kecil. Teman-temannya tertawa, tapi tawa itu terhenti ketika angin tiba-tiba berubah arah. Dingin, sangat dingin. Dan di balik buih ombak, sesuatu yang besar bergerak. Laras, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mendengar bisikan suara perempuan, lembut namun menusuk. Kemarilah, ia menoleh ke arah laut. Ombak bergulung-gulung, membentuk pola aneh, seolah sedang menari untuknya. Tanpa sadar, ia melangkah maju. Air laut menyentuh kakinya, dan ia merasakan sentuhan seperti jari-jari yang menggenggamnya. Laras, jangan terlalu dekat, teriak Andi. Tapi suaranya seperti berasal dari jauh. Laras tidak bisa berhenti. Ia terus berjalan. Air kini sudah mencapai pinggang, dan kemudian sesuatu yang kuat menariknya ke bawah. Dunia di sekitarnya berubah hitam. Ketika Laras membuka matanya kembali, ia berada di sebuah ruangan megah yang dindingnya terbuat dari kristal biru. Cahaya keemasan memantul dari segala arah, berasal dari ribuan koral dan mutiara yang menghiasi istana bawah laut ini. Di depannya, di atas singgasana yang terbuat dari tulang paus purba, duduk seorang perempuan. Gaunnya hijau seperti lumut laut, rambutnya hitam legam terurai hingga ke lantai. Matanya, oh Tuhan, matanya bersinar seperti bulan purnama yang tenggelam di dasar samudera. Nyi Roro Kidul, kau berani menginjak wilayahku dengan sikap yang merendahkan. Suaranya bergema, seolah seluruh lautan berbicara melalui mulutnya. Laras gemetar. Ia mencoba berbicara, tapi mulutnya kering. Manusia zaman sekarang, sang ratu melanjutkan. Bangkit dari singgasananya. Kalian berpikir teknologi membuat kalian kebal? Kalian mengotori laut dengan sampah, mencemari air dengan limbah, dan menertawakan kekuatan yang telah ada sebelum nenek moyangmu lahir. Dengan gerakan tangan, Nyi Roro Kidul memanggil sebuah cermin besar dari kabut air. Di dalamnya, Laras melihat kota-kota pesisir Jakarta, Semarang, tenggelam oleh ombak raksasa. Ini masa depan yang kau ciptakan, bisik sang ratu. Laras jatuh berlutut. Ampuni kami tidak tahu. Nyi Roro Kidul memandangnya lama. Kau berbeda. Akhirnya ia berkata, matamu masih bisa melihat. Telingamu masih bisa mendengar. Mungkin ada harapan untuk generasimu. Dia mengulurkan tangan, dan sebuah kerang kecil muncul di telapaknya. Bawa ini, dan ketika waktunya tiba,
pecahkan di tepi pantai. Laras ingin bertanya, tapi tiba-tiba air di sekitarnya berputar cepat. Ia terlempar ke atas, ke permukaan. Dan ia terbangun di pantai, dikelilingi teman-temannya yang panik. "Kita harus pergi dari sini," bisik Laras, menggenggam kerang itu erat-erat. Sekarang, 2 minggu kemudian, berita tentang gempa besar di Samudera Hindia menggemparkan dunia. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk seluruh pesisir selatan Jawa. Laras tahu apa yang harus dilakukan. Dengan jantung berdebar kencang, ia kembali ke Parangtritis sendirian. Di tepi pantai yang kini sepi, ia mengangkat kerang pemberian Nyi Roro Kidul dan menghancurkannya di atas batu. Suara guntur menggelegar. Ombak yang semula bergulung tenang tiba-tiba membentuk dinding air setinggi 30 meter. Tapi anehnya, gelombang itu tidak menghancurkan apapun. Ia hanya berdiri di sana, seperti sebuah pertanda. Dan di puncak ombak itu, berdiri sosok perempuan berjubah hijau. "Kau telah memenuhi janjimu," suara Nyi Roro Kidul bergema di benak Laras. "Kini dengarkan pesanku, laut bukan tempat pembuanganmu. Hormati kami atau hadapi kemarahan kami." Dengan gerakan tangan, sang ratu mengarahkan ombak raksasa itu kembali ke laut. Tidak ada tsunami yang datang hari itu. Kisah Laras menjadi viral. Beberapa percaya, sebagian lain menganggapnya sebagai halusinasi. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka sangkal sejak hari itu, polusi di sepanjang pesisir selatan berkurang drastis. Setiap malam Jumat Kliwon, nelayan melaporkan melihat cahaya hijau di tengah laut. Kadang-kadang, mereka mendengar nyanyian tanpa sumber. Dan di era digital ini, di antara deru pesawat dan gemerlap ponsel, bisikan dari kedalaman tetap terdengar. "Kami masih di sini. Kami selalu mengawasi."